Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali bersama Ibu Elizabeth Lehan. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada video pembelajaran kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Pembelajaran 1, menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh inti dari suatu teks. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ayo simaklah paragraf berikut. Di Jalan Airlangga, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau NTB, terdapat sebuah tempat yang bernama Taman Budaya. Taman ini dibangun untuk memperkenalkan budaya di seluruh NTB kepada masyarakat sekitar atau wisatawan lokal dan asing. Taman budaya ini didirikan pada tanggal 23 April tahun 1991 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di lahan seluas kurang lebih 1 hektar. Bangunan yang terdapat di taman budaya ini rata-rata berciri khas rumah adat NTB. Arti kata-kata sulit bisa ditemukan dalam kamus. Kita bisa menuliskannya seperti ini. 1. Wisatawan artinya orang yang berwisata atau biasa disebut dengan turis. 2. Lahan artinya tanah terbuka atau tanah garapan. 3. Khas artinya khusus atau teristimewa. Pembelajaran 2, menemukan informasi dalam teks. Saat membaca, kamu perlu mencermati setiap kata dalam sebuah kalimat. Maka, pesan atau informasi yang terdapat pada teks dapat dipahami dengan baik. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba atau biasa disebut dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa,
dan bagaimana. 3. Temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. 4. Lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Nah, untuk opsi keempat, karena kita belajar dari rumah, maka anak-anak bisa melakukan diskusi dengan anggota keluargamu terkait teks yang telah dibaca. Ayo simaklah paragraf berikut. Rumah adat suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Berikut adalah contoh menuliskan informasi yang telah ditemukan berdasarkan teks Rumah Adat Suku Manggarai. Judul teks: Rumah Adat Suku Manggarai. Informasi yang sudah diketahui sebelum membaca teks adalah suku Manggarai merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, informasi yang sudah diketahui setelah membaca teks adalah suku Manggarai terletak di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Pembelajaran 4. Menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Setiap teks mengandung informasi penting yang dapat menambah wawasanmu. Informasi penting dalam teks tentu sangat beragam. Kamu dapat menghimpun informasi penting dalam teks non-fiksi. Anak-anak, menghimpun berarti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang telah kamu peroleh sebaiknya dicatat agar kamu tidak lupa dan dapat membagikannya kepada orang lain. Ayo simaklah paragraf berikut. Patung Asmat adalah salah satu kebudayaan khas Papua. Hasil kesenian mengukir suku Asmat tersebut merupakan bentuk kepercayaan mereka terhadap arwah nenek moyang. Kepercayaan suku Asmat disimbolkan dalam bentuk ukiran. Ayo, himpunlah informasi penting berdasarkan teks patung Asmat Papua tersebut. Perhatikan tabel yang sudah Ibu sediakan. Selesaikan soal yang sudah ada pada tabel tersebut. Pembelajaran 5 dan 6 menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Informasi penting dalam teks yang sudah didapat sebaiknya
ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting, pastikan kamu memahami isi informasi tersebut. Jika informasi yang diperoleh tidak dapat dipahami, kamu akan kesulitan untuk menjelaskan kepada orang lain. Memahami informasi dapat dilakukan dengan cara membaca intensif. Perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. 1. Jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca. 2. Jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu. Lalu, jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. 4. Jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. 5. Gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Ayo simaklah paragraf berikut. Batik merupakan warisan Nusantara yang menjadi identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Batik juga telah diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tanggal 2 Oktober 2009. Penetapan UNESCO tersebut pada akhirnya ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh pemerintah Indonesia. Kebanggaan terhadap batik tidak hanya ditunjukkan saat peringatan Hari Batik Nasional saja. Setiap sekolah di Indonesia pada umumnya memberlakukan penggunaan seragam batik pada hari tertentu. Batik juga sering dipakai dalam berbagai acara resmi dan acara peragaan busana, baik yang berkelas nasional maupun internasional. Anak-anak, ayo carilah ide pokok teks tersebut, kemudian himpunlah 3 informasi penting dari paragraf tersebut. Jangan lupa selesaikan tugas-tugas tersebut, kemudian kirimkan kembali melalui Google Classroom. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.